teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Belakangan lagi rame nih soal tagar kabur aja dulu di sosial media. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja, itu kan cuma ekspresi pelarian. Belakangan warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain. Subianto, efisiensi anggaran kementerian demi makan bergizi gratis, hingga gaduh warga antre gas LPG 3 kg. Pernah nggak sih kamu sedang menghadapi masalah, lalu spontan kamu berpikir, gimana kalau kabur aja dulu? Lucunya, kabur aja dulu memang solusi yang paling cepat buat kita kabur dari drama, hal-hal yang bikin ribut, atau hal-hal yang bikin energi kita terkuras. Tapi pertanyaannya, kalau untuk diri kita, bangsa dan masa depan, emang boleh kita kabur? Inilah yang saya renungkan sebagai seorang ASN. Buat kami, kabur itu bukan pilihan, karena ini soal pengabdian. Apa sih tren kabur aja dulu itu? Tren kabur aja dulu sendiri lahir atas ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat secara kolektif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Tren ini mengkritisi betapa susahnya mencari lapangan pekerjaan, biaya pendidikan yang tinggi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta masalah lainnya. Namun, apakah dengan kabur dapat menyelesaikan masalah tersebut? Tentu tidak. Bagi sebagian orang, kabur menjadi pilihan. Namun, itu hanyalah solusi jangka pendek karena sejatinya masalah yang menjadi akar utama tren ini tetap ada di Indonesia. Kita bisa memberikan kritik terhadap pemerintah, ya, dan bahkan itu sangat diperlukan. Namun, kritik yang baik adalah kritik yang disertai dengan solusi dan aksi, bukan dengan kabur atau melarikan diri begitu saja. Nah, sikap yang tepat untuk bertahan dan berusaha memperbaiki merupakan bagian dari nilai nasionalisme yang perlu dipegang oleh tiap individu. Nasionalisme itu bukan tentang slogan, tapi tentang hadir untuk masyarakat dan tetap melayani meski situasi tidak ideal. Nasionalisme itu soal bertahan, bukan karena negeri ini sudah sempurna, tapi karena kita belum mampu selesai memperbaikinya. Dan yang perlu diingat, nasionalisme itu bersifat kolaboratif dan bukan kompetitif. Jadi, tidak perlu saling menyalahkan antara yang kabur dan yang bertahan. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya bisa saling menguatkan karena Indonesia tidak akan bangkit hanya dengan satu pihak, namun dengan kolaborasi anak bangsa dari manapun mereka berasal. Nah, bagaimana sih seorang ASN menyikapi fenomena kabur aja dulu? Fenomena kabur aja dulu adalah tantangan nyata bagi ASN. Kami sadar tugas kami bukan hanya melayani, tetapi juga memastikan negeri ini menjadi tempat di mana mimpi bisa terwujud. Bagi yang berkarir di luar negeri, jadikanlah duta bangsa terbaik. Pelajari hal baru, bangun jaringan, dan jika kembali, bawalah kontribusi untuk tanah air. Bagi kami yang mengabdi di sini, kami berkomitmen melawan birokrasi yang lamban, menjunjung integritas, dan berinovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Kami ingin buktikan bahwa Indonesia punya peluang besar dan ASN siap menjadi mitra untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, nasionalisme sejati bukan soal di mana kita berada, tapi apa yang kita berikan. Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana sih sudut pandang ASN terkait dengan tagar seperti ini.
Tentunya kita tidak selalu menghubungkan tagar kabur aja dulu itu sesuatu yang negatif. Namun kita juga dapat menghubungkan dan memaknai bahwa tagar kabur aja dulu itu juga punya sisi positifnya. Apa saja sih sisi positifnya dari tagar kabur aja dulu? Mari kita cari tahu. Sebenarnya kita dapat memaknai positif tagar kabur aja dulu dengan mengkorelasikan nasionalisme ala kabur aja dulu. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai ASN, kami dituntut untuk kabur dari praktek-praktek negatif seperti kabur dari korupsi kecil maupun besar, kabur dari pelayanan setengah hati, atau kabur dari sikap masa bodoh pada aspirasi rakyat. Tapi tentu bukan berhenti di situ saja, karena setelah kabur kita harus lari ke arah yang benar, menjunjung integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Jadi, kabur itu boleh, asal kabur dari hal-hal yang dapat merusak bangsa dan negara. Lari menuju yang memperkuat Indonesia adalah nasionalisme ala versi kabur aja dulu yang positif. Jadi, kamu boleh kabur, asal kabur dari hal-hal yang merusak bangsa. Jangan pernah kabur dari tanggung jawab. Karena kabur aja dulu versi kami adalah berlari menjauhi hal negatif sekaligus berlari mendekati hal-hal yang membangun Indonesia. Kami ASN siap mengabdi untuk masyarakat.